Bayangkan sepasang orang tua yang mencintai anaknya sepenuh hati, namun tanpa sadar melepaskan peran yang paling mendasar, menjadi pusat gravitasi rumah. Mereka ingin hadir, tetapi seringkali kehadiran itu hanya berupa tubuh yang berada di dekat anak, sementara pikiran dan perhatian tersedot ke layar di genggaman. Mereka merekam setiap tawa, langkah, dan kata pertama anaknya, bukan untuk disimpan dalam ingatan batin, melainkan untuk diunggah ke dunia maya yang menilai kehangatan keluarga dengan likes, komentar, dan jumlah penonton. Kehangatan itu bergeser menjadi estetika visual yang harus menarik di mata publik, dan sesuai dengan algoritma yang menentukan momen mana yang layak dilihat orang lain. Di meja makan, ponsel tergeletak di samping piring. Di ruang tamu, televisi dan gawai berjalan bersamaan. Anak memanggil, tetapi suaranya kalah oleh notifikasi. Percakapan berubah menjadi potongan-potongan singkat yang diselipkan di antara pengecekan pesan dan tanggapan di media sosial. Lama-kelamaan, anak belajar bahwa perhatian orang tua bersifat terfragmentasi. Ia merasakan bahwa dirinya bukan prioritas penuh, melainkan bagian dari daftar hal-hal yang harus dibagi waktu dengan layar. Inilah awal dari retaknya ikatan batin yang seharusnya menjadi fondasi tumbuh kembangnya. Tanpa disadari, banyak orang tua telah menjadi perpanjangan tangan algoritma. Mereka mengenalkan gawai kepada anak sejak dini demi kenyamanan, lalu membiarkannya menjadi pengasuh utama ketika mereka lelah atau sibuk. Rasa sepi anak diisi dengan video hiburan. Rasa bosan dialihkan dengan game dan animasi. Pola ini tidak hanya menciptakan jarak emosional, tetapi juga menanamkan pesan halus bahwa kebersamaan tidak selalu berarti keterhubungan. Anak belajar mencari pelarian di layar, karena itulah yang dilihat dari orang tuanya. Potensi kerusakan dari pola ini sangat mengerikan. Anak yang tumbuh tanpa ikatan batin yang kuat dengan orang tuanya akan membawa luka keterikatan seumur hidup. Luka ini dapat muncul dalam bentuk ketidakpercayaan pada hubungan, rasa tidak aman yang kronis, dan kecenderungan mencari validasi dari pihak luar. Lebih jauh lagi, anak dapat menginternalisasi keyakinan bahwa kehadirannya hanya berharga jika ia menarik atau menghibur orang lain, karena itulah pola yang ia saksikan sejak kecil. Secara psikologis, kekosongan kehadiran orang tua dapat mengubah struktur perkembangan otak anak. Bagian otak yang mengatur empati, pengendalian emosi, dan kemampuan membangun hubungan akan kurang terasah. Anak mungkin tumbuh dengan kemampuan akademik atau teknis yang baik, tetapi mengalami defisit besar dalam kecerdasan emosional. Pada tahap ekstrim, ini dapat melahirkan generasi yang pandai bersandiwara sosial, tetapi miskin ketulusan, mampu berbicara lancar di depan publik, tetapi tidak mampu menangis di hadapan sahabat, pintar memanipulasi citra, tetapi tidak mampu menjaga keintiman emosional. Bahaya lain yang jarang dibicarakan adalah terbentuknya siklus pewarisan luka. Anak yang tidak pernah melihat model hubungan yang hadir sepenuhnya akan kesulitan menghadirkan dirinya untuk orang lain. Ketika kelak ia menjadi orang tua, ia cenderung mengulangi pola yang sama, menyediakan fasilitas, tetapi tidak benar-benar hadir. Ini menciptakan rantai generasi yang saling mewarisi kekosongan batin, meskipun secara materi mungkin berkecukupan. Kerusakan juga dapat terjadi di level nilai. Ketika orang tua lebih fokus pada citra keluarga di mata publik daripada nilai yang ditanamkan di rumah, anak belajar bahwa yang penting adalah terlihat bahagia, bukan benar-benar bahagia. Bahwa kesuksesan diukur dari pengakuan luar, bukan dari integritas batin. Bahwa cinta bisa dipertontonkan tanpa pernah benar-benar dihidupi. Nilai-nilai ini, ketika tertanam dalam-dalam, dapat menciptakan individu yang rela mengorbankan prinsip demi popularitas, yang lebih takut pada kehilangan penonton daripada kehilangan diri sendiri. Namun semua ini tidak terjadi karena orang tua tidak peduli. Seringkali mereka adalah korban dari sistem yang sama. Tekanan sosial untuk tampil sempurna, beban pekerjaan, dan kecanduan validasi digital membuat mereka lelah dan teralihkan. Mereka ingin menjadi teladan, tetapi terjebak dalam arus yang mengikis fokus dan kepekaan.
Memulihkan peran orang tua berarti memutus lingkaran ini. Bukan dengan menghilangkan teknologi, melainkan dengan menguasainya. Orang tua harus kembali hadir secara utuh, mendengarkan tanpa gangguan, memeluk tanpa alasan, dan berbicara tanpa terburu-buru. Anak membutuhkan rumah yang aman untuk mengekspresikan seluruh dirinya, bukan hanya sisi yang layak tampil. Kehadiran yang konsisten akan mengisi ruang batin anak dengan rasa aman yang tidak bisa dibeli atau digantikan oleh hiburan digital. Rumah yang sehat bukan panggung, tetapi tempat kembali. Anak-anak yang tumbuh di rumah seperti ini akan mengenal arti keheningan yang menguatkan, cinta yang memulihkan, dan nilai yang membentuk. Jika peran orang tua dapat dikembalikan ke tempat yang semestinya, kita masih bisa menghentikan rantai kerusakan ini. Tapi jika tidak, kita akan melahirkan generasi yang pandai memainkan peran di layar, namun tersesat saat tirai dunia maya tertutup, karena mereka tidak pernah belajar menjadi diri sendiri di hadapan orang yang benar-benar hadir.